Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah jumpa lagi di channel saya ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas masih dalam ruang lingkup Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah khalifah yang keempat atau terakhir dari Khulafaur Rasyidin, dari Khulafaur Rasyidun, 4 khalifah besar. Yang pertama yang masuk Islam, jadi dari kalangan anak-anak sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi menantunya. Ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf adalah kakak kandung ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Sewaktu lahir ia diberi nama Haidarah oleh ibunya. Nama itu kemudian diganti ayahnya dengan Ali. Suaranya agak bising nih ya, banyak kendaraan yang lewat. Kita lanjutkan. Ketika berusia 6 tahun, ia diambil sebagai anak asuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diasuh oleh ayahnya. Pada waktu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, Nabi Ali baru menginjak usia 8 tahun. Ia adalah orang kedua yang menerima dakwah Islam setelah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak itu ia selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taat kepadanya dan banyak menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menerima wahyu. Sebagai anak asuh Rasulullah SAW, ia banyak menimba ilmu mengenai rahasia ketuhanan maupun segala persoalan keagamaan secara teoritis dan praktis. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini dalam satu riwayat lahir 15 September 601 Masehi. Di riwayat lain ada yang mengatakan 559 Masehi. Nanti dikoreksi lagi ya. Kita lanjutkan. Sewaktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, Ali diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidur di tempat tidurnya. Ini dimaksudkan untuk memperdaya kaum Quraisy supaya mereka menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di rumahnya. Ketika itu kaum Quraisy merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
Ali juga ditugaskan untuk mengembalikan sejumlah barang titipan kepada pemilik masing-masing. Ali mampu melaksanakan tugas yang penuh resiko itu dengan sebaik-baiknya tanpa sedikit pun merasa takut. Dengan cara itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar selamat meninggalkan kota Mekah dan tanpa diketahui oleh kaum muslim. Meninggalkan kota Mekah tanpa diketahui oleh kaum Quraisy, ya, maksudnya gitu. Setelah mendengar Rasulullah SAW dan Abu Bakar telah sampai ke Madinah, Ali pun menyusul ke sana. Di Madinah ia dinikahkan atau dikawinkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu 2 Hijriah, berusia 15 tahun. Ali menikah dengan 9 wanita dan mempunyai 19 orang putra putri. Fatimah adalah istri pertama. Dari Fatimah, Ali mendapat 2 putra dan 2 putri, yaitu Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum, yang kemudian diperistri oleh Umar bin Khattab. Setelah Fatimah wafat, Ali menikah lagi berturut-turut dengan Ummu Bamin binti Huzam dari Bani Amir bin Kilab yang melahirkan 4 putra, yaitu Abbas, Ja'far, Abdullah dan Utsman. Laila binti Mas'ud At-Tamimiyah yang melahirkan 2 putra, yaitu Abdullah dan Abu Bakar. Asma binti Umair Al-Quimiyah yang melahirkan 2 putra, yaitu Yahya dan Muhammad. Sahbah binti Robi'ah dari Bani Jasim bin Bakar, seorang janda dari Bani Taghlab yang melahirkan 2 anak, Umar dan Roqayyah. Umamah binti Abi As bin Ar-Rabib, putri Zainab binti Rasulullah SAW yang melahirkan 1 anak, yaitu Muhammad. Kanlah binti Zafar Al-Hanafiyah yang melahirkan seorang putra, yaitu Muhammad Al-Hanafiyah. Ummu Sa'id binti Urwah bin Mas'ud yang melahirkan 2 anak, yaitu Ummu Al-Husain dan Romlah. Mahya binti Imri Al-Qais Al-Kalbiyah yang melahirkan seorang anak bernama Jariyah. Ya, itulah istri-istri dari Ali bin Abi Thalib, ya. Istri-istri dari Ali bin Abi Thalib yang memiliki istri 9 dan melahirkan putra dan putrinya 19 orang. Ali dikenal sangat sederhana dan zahid, maksudnya zuhud kan, dalam kehidupan sehari-hari. Tidak tampak perbedaan dalam kehidupan rumah tangganya antara sebelum dan sesudah diangkat sebagai khalifah. Kehidupan sederhana itu bukan hanya diterapkan kepada dirinya, melainkan juga kepada putra-putrinya. Ali terkenal sebagai panglima perang yang gagah perkasa. Keberaniannya menggetarkan hati lawan-lawannya. Ia mempunyai 9 pedang warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zulfaqar. Ia turut serta pada hampir semua peperangan yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu menjadi andalan pada barisan terdepan. Ia juga dikenal cerdas dan menguasai banyak masalah keagamaan secara mendalam.
sebagaimana tergambar dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tergambar dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku kota ilmu pengetahuan, sedang Ali pintu gerbangnya. Karena itu nasihat dan fatwanya selalu didengar para khalifah sebelumnya. Ia selalu ditempatkan pada jabatan qadi atau mufti. Ketika Rasulullah SAW wafat, Ali menunggui jenazahnya dan mengurus pemakamannya. Sementara sahabat-sahabat lain sibuk memikirkan soal pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengurus negara dan umat Islam, Ali tidak segera membaiatnya. Ia baru membaiatnya beberapa bulan kemudian. Pada akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab, Ali termasuk salah seorang yang ditunjuk menjadi anggota Majelis Asyura, suatu forum yang membicarakan soal penggantian khalifah. Forum ini beranggotakan 6 orang. Kelima orang lainnya adalah Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah. Musyawarah menentukan Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Pada masa pemerintah Utsman bin Affan, Ali banyak mengkritik kebijaksanaannya yang dinilai terlalu memperhatikan kepentingan keluarganya, atau diistilahkan sekarang ini nepotisme ya. Ali menasehatinya agar bersikap tegas terhadap kaum kerabatnya yang melakukan penyelewengan dengan mengatasnamakan dirinya. Namun semua nasihat itu tidak diindahkannya. Akibatnya terjadilah suatu peristiwa berdarah yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman. Kritik Ali terhadap Utsman antara lain menyangkut Ubaidillah bin Umar yang menurut Ali harus dihukum had. Beberapa jenis hukuman dalam fikih. Had itu maksudnya beberapa jenis hukuman dalam fikih. Sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukannya terhadap Hurmuzan, Utsman juga dinilai keliru ketika ia tidak melaksanakan hukuman cambuk terhadap Walid bin Uqbah yang kedapatan mabuk. Cara Utsman memberi hukuman kepada Abu Zarrah juga tidak disetujui Ali. Utsman meminta bantuan kepada Ali ketika ia sudah dalam keadaan terdesak akibat protes dan huru-hara yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak setuju kepadanya. Sebenarnya ketika rumah Utsman dikepung oleh kaum pemberontak, Ali memerintahkan kedua putranya Hasan dan Husain untuk membela Utsman. Akan tetapi karena pemberontak berjumlah besar dan sudah kalap, Utsman tidak dapat diselamatkan. Segera setelah terbunuhnya Utsman, kaum muslimin meminta kesediaan Ali untuk dibaiat menjadi khalifah. Mereka beranggapan bahwa kecuali Ali, tidak ada lagi orang yang patut menduduki kursi khalifah setelah Utsman. Mendengar permintaan rakyat banyak itu, Ali berkata, "Urusan ini bukan urusan kalian. Ini adalah perkara yang teramat penting, urusan tokoh-tokoh ahli Asyura sebagai bersama para pejuang perang Badar." Dalam suasana yang masih kacau, akhirnya Ali dibaiat. Pembaiatan dimulai oleh sahabat-sahabat besar, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para sahabat lainnya. Mereka diikuti oleh rakyat banyak.
Pembaiatan dilakukan pada tanggal 25 Zulhijjah di 33 masjid. Pembaiatan Ali dilakukan tanggal 25 Zulhijjah di 33 di masjid. Saya ulangin lagi ya. Jadi pembaiatan yang dilakukan setelah Ali diangkat, maksudnya Ali diangkat jadi khalifah kemudian dibaiat, ini tanggal 25 Zulhijjah di 33 masjid di Madinah ya. 33 di Masjid Madinah seperti pembaiatan para khalifah pendahulunya. Segera setelah dibaiat, Ali mengambil langkah-langkah politik, yaitu memecat para pejabat yang diangkat Utsman, termasuk di dalamnya beberapa gubernur, dan menunjuk penggantinya, mengambil tanah yang telah dibagikan Utsman kepada keluarga dan kaum kerabatnya tanpa alasan kedudukan sebagai khalifah sampai terbunuh pada tahun 661 Masehi. Pemberontakan ketiga datang dari aliran Khawarij. Jadi masanya Ali ini ada pemberontakan dari aliran Khawarij yang semula merupakan bagian dari pasukan Ali dalam menumpas pemberontakan Muawiyah, tetapi kemudian keluar dari barisan Ali karena tidak setuju atas sikap Ali yang menerima tawaran berdamai dari pihak Muawiyah. Karena mereka keluar dari barisan Ali, mereka disebut Khawarij, orang-orang yang keluar. Jumlah mereka ribuan orang. Dalam keyakinan mereka, Ali adalah Amirul Mukminin, dan mereka yang setuju untuk bertahkim telah melanggar ajaran agama. Menurut mereka, hanya Tuhan yang berhak menentukan hukum, bukan manusia. Oleh sebab itu, semboyan mereka adalah id hukma illa bi Allah. Tidak ada hukum kecuali bagi Allah. Ali dan sebagian pasukannya dinilai telah berani membuat keputusan hukum, yaitu berunding dengan lawan. Kelompok Khawarij menyingkir ke Harurah, sebuah desa di dekat Kufah. Mereka mengangkat pemimpin sendiri, yaitu Sibis bin Rubaid At-Tamimi sebagai panglima angkatan perang, dan Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi sebagai pemimpin keagamaan. Di Harurah, mereka segera menyusun kekuatan untuk menggempur Ali dan orang-orang yang menyetujui tahkim, termasuk di dalamnya Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari. Kegagalan Ali dalam tahkim menambah semangat mereka untuk mewujudkan maksud mereka. Posisi Ali menjadi serba sulit. Di satu pihak, ia ingin menghancurkan Muawiyah yang semakin kuat di Syam. Di pihak lain, kekuatan Khawarij akan menjadi sangat berbahaya jika tidak segera ditumpas. Akhirnya Ali mengambil keputusan untuk menumpas kekuatan Khawarij terlebih dahulu, baru kemudian menyerang Syam. Tetapi tercurahnya perhatian Ali untuk menghancurkan kelompok Khawarij dimanfaatkan Muawiyah untuk merebut Mesir. Pertempuran sengit di antara Ali dan pasukan Khawarij terjadi di Nahrawan di sebelah timur Baghdad pada tahun 658 dan berakhir dengan kemenangan di pihak Ali. Kelompok Khawarij berhasil dihancurkan, hanya sebagian kecil yang dapat meloloskan diri. Pemimpin mereka Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi
ikut terbunuh. Sejak itu kaum Khawarij menjadi lebih radikal. Kekalahan di Nahrawan menumbuhkan dendam di hati mereka. Secara diam-diam kaum Khawarij merencanakan untuk membunuh 3 orang yang dianggap sebagai biang keladi perpecahan umat, yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Pembunuhnya ditetapkan 3 orang, yaitu Abdurrahman bin Mulzam ditugaskan membunuh Ali di Kufah, Barak bin Abdillah At-Tamimi ditugaskan membunuh Muawiyah di Syam, dan Amir bin Bakar At-Tamimi ditugaskan membunuh Amr bin As di Mesir. Hanya Ibnu Mulzam yang berhasil menunaikan tugasnya. Ia menusuk Ali dengan pedangnya ketika Ali akan sholat subuh di Masjid Kufah. Masjid Kufah ini di Irak ya. Ali mengembuskan napas terakhir setelah memegang tampuk pimpinan sebagai khalifah selama lebih kurang 4 tahun. Ya, lebih kurang 4 tahun. Pemirsa, demikianlah biografi singkat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kalau mau lengkapnya bisa melihat di kitab Nihayah di kitab Bidayah wan Nihayah, yaitu dikarang oleh Ibnu Katsir. Di sana akan diuraikan ya secara lengkap biografi Khulafaur Rasyidin, dimulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian saja, sekian dulu. Kalau ada kekeliruan atau kesalahan dari itu merupakan kekeliruan atau kehilapan dari saya, kebenaran itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.